Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Arsip? Nah, saya Imela Lubis senang sekali dapat berjumpa dengan Sobat Arsip di podcast Arsipku. Kali ini kita akan ngebahas apa itu makna dari arsip dan apa manfaat arsip bagi kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Edward Juliarta. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore. Kemudian ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Kabid Pembinaan Bapak Haji Ilham Jaya, SPMSI. Apa kabar, Pak? Jelas. Alhamdulillah ya, Pak. Nah, Sobat Arsip, mungkin masyarakat Sumatera Selatan belum banyak tahu nih, apa itu arti kearsipan. Nah, arsip itu sebenarnya apa sih, Prof? Arsip itu adalah serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian terdokumentasi, Mhm. tercatat, lalu kemudian itu menjadi satu memori kolektif yang nantinya suatu waktu bisa digunakan Hmm, untuk tujuan tertentu. Ya. 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 Dan tentu dalam kaitan ini tujuan tertentu itu adalah sesuai dengan peruntukan di mana arsip itu menjadi fokusnya. Jadi kalau misalkan administrasi itu kaitan dengan administrasi keuangan, tentu berkaitan dengan aktivitas keuangan. Dokumentasi kaitan dengan dokumentasi, misalkan foto-foto, tentu Mhm. kaitan dengan peristiwa, keberadaan peristiwa itu terjadi pada saat itu dan di kondisi yang seperti ada di dalam foto itu. Nah, itu Oh, bisa kita simpan nanti. Inilah yang akan bercerita ketika suatu waktu akan digunakan, akan dipakai, atau menjadi satu bukti verifikasi dari suatu kegiatan itu kapan dan bagaimana terjadinya. Demikian. oh, iya. Itu, Prof, berarti sangat penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari juga ya, Prof? Atau Ya, hanya di dinas kearsipan aja enggak, atau di ini kehidupan kan sehari-hari karena juga? namanya arsip tentu kan sesuai dengan apa namanya di mana peristiwa itu terjadi dan Mhm. jadi bukan hanya untuk dinas kearsipan saja. Jadi Iya. kalau untuk yang lain juga tentu akan menjadi satu catatan yang penting yang nantinya akan bisa kita pakai kalau kemudian itu akan digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya. Eee, Kalau saya lihat di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini banyak sekali ini terpajang foto-foto sejarah ya ini, Prof? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa peristiwa itu harus terrecord. Ah, Kita tidak tahu apakah peristiwa itu terjadinya kapan, Mhm. apakah peristiwa itu hanya sebagai hoax atau hanya sebagai sesuatu yang dulunya mungkin bisa terjadi, diragukan untuk terjadi. Tetapi dengan adanya catatan-catatan, ada foto-foto, dokumentasi, tentu ini akan menambah keyakinan kita terhadap terjadinya suatu peristiwa itu. Misal, di tahun misalkan 1956 misalnya, Mhm. ada peristiwa yang menarik, bagaimana kemudian ada rapat besar tentang terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Dari mana kita tahu? Tentu dari gambaran arsip itu, ada fotonya. Bagaimana kemudian di suatu saat pembangunan Jembatan Ampera. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah tiba-tiba Jembatan Ampera itu ada? Apakah ada rangkaian peristiwa sebelum itu? Nah, ini yang kemudian kita potret. Bagaimana kemudian orang Belanda masuk ke kita? Bagaimana Jepang? Ini bagian-bagian dari satu rangkaian kegiatan yang nantinya bisa kita callback untuk kita pahami sebagai satu peristiwa yang betul-betul terjadi. Demikian. Iya, oke, Prof. Di sini juga saya lihat ini banyak sekali ruangan ini, kira-kira ruangan apa saja ini, Prof, di Dinas Kearsipan? Ya, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah suatu dinas yang tujuannya adalah untuk sebagai apa namanya supporting system daripada Mhm. suatu pemerintahan. Mhm. Jadi di Dinas Kearsipan ini punya tugas pokok dan fungsi untuk menyimpan catatan-catatan peristiwa penting Mhm. dari seluruh rangkaian kegiatan perjalanan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelum kemerdekaan maupun sampai zaman yang sekarang ini. Nah, di Dinas Kearsipan ini ada bidang-bidangnya, ada bidang pengelolaan yang nanti bisa kita apa namanya dapati di situ bagaimana arsip itu dikelola, disimpan, kemudian
apa namanya, didistribusikan bagi yang membutuhkan. Ada juga bidang pelayanan. Ya, nanti juga itu berkaitan apabila nanti ada masyarakat yang membutuhkan informasi, catatan-catatan, peristiwa-peristiwa. Ada juga bidang pembinaan yang nanti akan bertugas untuk membina bagaimana lembaga kearsipan daerah, kabupaten kota melakukan tugas pokok dan fungsinya. Lalu juga bidang pengawasan. Nanti akan mengaudit bagaimana kegiatan pembinaan sudah selesai, dia akan mengawasi nih bagaimana kondisi yang sebenarnya apakah sudah sesuai dengan keinginan atau memang ada beberapa kekurangan. Nah, inilah yang kemudian kita evaluate gitu seperti itu. Dan masing-masing bidang ini adalah sebagai satu rangkaian usaha untuk eh, administrasi secara umum yang tujuan tentu bisa berkolaborasi dengan siapapun dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini visi dan misi Bapak Gubernur. Demikian. Menarik sekali, Prof. Berarti di sini ada 4 bidang ya, Prof ya? Ya, dan satu tata usaha Satu ya, tata usaha. sekretariatan. Oh, Ya, di situ ya. ada bidang keuangan, tapi itu bidang apa namanya subbagian keuangan, ada sebagai kepegawaian, itu tadinya supporting untuk kepala dinas Iya, di dalam rangka menjalankan roda organisasi di dinas kearsipan. Jadi ada 4 bidang dan satu sekretariat iya. seperti itu. Menarik sekali, Prof. Ini untuk Pak Ilham nih. Apa saja program dari pembinaan nih, Pak? Baik, terima kasih. Pembinaan secara umum adalah bagaimana penyadaran masyarakat maupun dari instansi, karena tolak ukur dari hasil dari akhir pembinaan adalah bagaimana arsip-arsip itu memang tersimpan, tertata, dan terselamatkan itu. Jadi programnya ada yang penyadaran atau eh, penyuluhan kepada perangkat daerah, ada juga untuk lembaga kearsipan di kabupaten kota. Termasuk juga di sana kita melaksanakan pembinaan bagi organisasi politik, organisasi masyarakat, termasuk juga di dalamnya bagaimana sistem pengembangan dari sumber daya kearsipan itu sendiri. Eh, Pada saat ini kita sedang sangat intens melaksanakan pembinaan kepada perangkat daerah maupun lembaga kesejahteraan. Karena kenapa? Berhasilnya suatu pembinaan itu nanti akan diukur berapa banyak arsip yang terselamatkan, ditandai dengan nanti tersimpan arsip-arsip baik yang mempunyai nilai sejarah maupun arsip-arsip yang memang menyelamatkan satu organisasi. Oleh karena itu, di sisi pembinaan ini sangat strategis. Karena kenapa? Kita sekarang tidak mengatakan bahwa arsip itu penting untuk kita, tetapi semua orang harus mengatakan bahwa arsip penting untuk kita semuanya. Karena kenapa itu kita penting? Adanya kita hari ini karena ada catatan masa lalu. Kita katakan merdeka tahun 45. Dari mana? Dari naskah proklamasi. Termasuk juga kita harus mewariskan kepada anak cucu kita bahwa apa yang kita laksanakan yang menjadi catatan, menjadi kejadian itu akan diketahui oleh anak cucu kita. Nah, itulah salah satu esensi yang ingin dicapai dari proses pemilihan itu sendiri. Saya kira itu. Oh, oke, Pak. Kalau tertib arsip itu sendiri apa nih, Pak? Tertib arsip ini kita ukur ada namanya arsip personal, tetapi juga ada arsip lembaga. Oleh karena itu kan masing-masing kita dikatakan tertib pada saat kita membutuhkan arsip itu tentunya cepat kita ketahui. Dan arsip itu sendiri diakses atau diketahui oleh seseorang sesuai dengan kewenangannya. Karena tidak semua arsip, khususnya untuk instansi, terbuka untuk umum. Tetapi juga ada yang tutup. Kenapa itu ada terbuka, ada tertutup? Karena misalnya hal-hal yang menyangkut keselamatan suatu negara, itu sifatnya biasanya tertutup. Tetapi ada juga arsip yang sifatnya terbuka. Terbuka oleh karena itu, arsip saat ini bisa kita lihat dari akses dari layanan itu sendiri. Nah, itulah salah satu yang ingin dicapai, yang harus kita eh, optimalkan dalam rangka pembinaan itu sendiri. Oke, Sobat Arsip, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini.
Kesimpulan yang kita dapat bahwa, arsip itu sangat penting sekali bukan hanya diterapkan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan saja, akan tetapi sangat perlu untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja, terima kasih kepada narasumber yang sudah datang pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali di podcast Arsipku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.